Udah. Lanjut. 3. Halo semua. Welcome to podcast kelompok 5. Jadi kita lagi di mana nih? Di kafe nih. Di Di kafe kafe. mana nih coba Asik. Dari tebak? Lebak Bulus pastinya. Nah, nanti kalau misalnya kalian kepo di mana, kita cantumin lokasinya di sini. Nah, gitu. Oke. Tempatnya bagus sih. Ini Oke. luas banget. Jadi promosi ya. Oke. Oh, suara-suara gini tuh enaknya ngapain ya guys? Suara-suara gini. Ngobrolin hal-hal yang seru nggak sih? Yang rada deep boleh. Berat ya pembahasan sore-sore. Pembahasan yang berat nih. Kan rada mendung nih jadi kayak Waduh. Cocok suasananya untuk Yang pastinya udah ada pasti ada edukasinya juga. edukasi. Ngomong-ngomong edukasi nih. Kadang tuh aku bingung dah kalau misalnya kayak awal bulan nih dapat Lanjut. oke dapat duit bulanan. Terus kita bingung nih mau beliin kemana, kayak yang kita pengen atau yang kita butuh, tapi ujung-ujungnya tetap aja nih yang kita pengen yang kebeli, pangkas dah tuh duit. Nah itu gimana ya Gimana coba kayak pendapatnya? gue ya buat proses kayak gitu nih. Dia kayak sikap dari orang-orang tertentu yang emang dia pengennya ngemenuhin keinginannya dia dulu, kebutuhannya dientar-entarin. Iya. itu Terus namanya kayak apaan sih kalau kayak gitu? di belakangin deh. Yang gue tahu ya namanya itu konsumtif sih, sikap konsumtif. Kayak konsumtif itu kayak gaya hidup dari seseorang yang menekankan pada gaya hidupnya yang memenuhi keinginannya dulu daripada kebutuhannya. Jadi dia lebih tingginya itu keinginannya daripada kebutuhannya. Jadi dia bakalan tujuin keinginannya dulu baru kebutuhannya. Contoh itu kayak FOMO. Sabar banget guys. Ya, jadi pokoknya dia kayak lebih keinginannya gitu. Ya, nah untuk faktor penyebabnya tuh konsumtif. Ya misalnya dia gengsi tinggi, terus karena gaya hidupnya juga yang tinggi. Tuh. Nah kemudian juga ada tadi yang Jaki bilang ada FOMO. Untuk contoh-contohnya apa, Sayan? Contohnya tuh yang paling deket saat ini deh. Ada Spotify. Oh iya, Oh. Spotify. Iya kan? Kenapa tuh Nih, Spotify? Spotify kita sebenarnya nggak harus berlangganan kan. Tapi iya. karena sifat konsumtif kita yang nggak mau ada iklan-iklan lah segala macam iya. dan nggak mau nunggu iklan itu, kita jadi update premium. Terus juga yang paling sekarang yang lagi gencar-gencar apa sih, keychain gitu Keychain kan? gitu. Oh. Yang Iya, kayak iya. Yang- Labubu, Crybaby itu. Banyak ya tuh makan duitnya ya. Itu banyak banget, kayak satu keychain aja 300.000 guys, dan cuman buat gantungan kunci. Tapi karena Ya lucu sih. ya lucu sih. dan ada keinginan, Iya. sebenarnya itu bukan kebutuhan tapi cuman keinginan. Tersier Jadi ya. iya. Jadi poinnya kayak tersier. kita tuh harus ngatur skala prioritas gitu ya. Betul. Tuh. Harus dipikirin juga mana yang diperlukan dan mana yang diinginkan. Jadi kita harusnya sebenarnya itu mendahulukan kebutuhan. Oh iya, jadi kayak aku juga pernah dengar nih tips kayak kalau tahu itu tuh barang kita pengen banget atau kita cuma lapar mata saat itu doang. Caranya tuh kayak kalau misalnya kamu lihat barang itu terus kamu pengen nih, ih gue pengen deh barang itu. Kalian lihat dulu terus kalian catat nih. Kalau misalnya sampai beberapa hari kalian ngeliat list itu terus kalian masih iya pengen deh, itu artinya kalian beneran pengen, bukan cuma saat itu doang, atau kayak kalian beneran butuh. Ya kita tahu lah mana kebutuhan mana keinginan. Iya. Yaitu kalau keinginan dicatat terus dilihat-lihat. Kalau misalnya kebutuhan dirasa butuh ya udah beli aja. Sambil makan guys. Iya, Ya. bener. Nyemil dulu. Jangan aku banget nih guys. Terus juga ya, kalau ngomongin konsumtif atau konsumerisme, ada yang namanya kan tentang globalisasi nih. Jadi kayak tingkat global yang melokal. Contohnya tuh kayak McDonald's, McD lah. Kayak mereka punya restoran di Indonesia. Karena emang di Indonesia ini makanannya unik-unik, mereka ngeluarin menu namanya ayam goreng bumbu rendang atau nasi uduk. Jadi mereka kayak mengkolaborasikan menu mereka sama menu-menu makanan khas Indonesia untuk menaikkan tingkat penjualannya mereka. Ya, Betul. selain itu ada KFC di India juga kan yang di sana tidak menyediakan daging sapi karena menyesuaikan budaya dari negara tersebut. Betul. Jadi walaupun kayak dia tahu nih kita bisa konsumtif juga masalah makanan,
tapi tetap mereka kayak melihat culture-nya juga ya di sana tuh kayak gimana. Betul sih. Jadi kalau itu termasuk salah satu sikap buat menanggapi ini ya, konsumtif gitu. Terus gimana lagi sih kalau misalnya biar kita nggak terlalu konsumtif banget jadi orang? Paling oke, Tentunya yang pertama pasti kita nentuin skala prioritas. Kita nyesuaiin dulu kebutuhan yang kita butuhin baru baru yang lain-lainnya. Oh. ya. Yang paling penting sih yang tadi Aping bilang ya, skala prioritas dari kebutuhan dan keinginan yang perlu disusun. Terus juga harus pinter-pinter nahan diri, kalau mau Dili. pinter-pinter nahan diri kalau emang ada sesuatu yang baru keluar dan itu langsung hype kayak Labubu, terus kitchen yang mungkin lagi naik daun sekarang ini. Kalau emang nggak perlu banget, nggak butuh banget, kenapa harus dibeli? Pokoknya kayak berpendirian gitu ya, jangan gampang goyah. Itu juga bisa guys, dengan ini baca buku, terus lihat-lihat YouTube yang self development gitu. Jadi kayak how to control ourselves, how to control our money. Kayak apakah ini benar-benar kita pengen atau cuman FOMO semata gitu. Dan yang paling penting tuh menahan diri nggak sih? Nah, Menahan diri dari hal semua yang godaan-godaan. ya, hal yang tidak terlalu kita butuhkan gitu. Tapi emang kenapa sih kalau misalnya kita konsumtif, kayak apa yang bakal terjadi kalau misalnya kita konsumtif terus nih? Dampaknya. Makanya kita harus menghindari itu kan. Jadi tentunya pasti itu kalau kita konsumsi udah pasti mempengaruhi ekonomi kita, Oh ya, jadi menjadi kayak lebih boros. boncos gitu nih, gampang. Dan kebutuhan primernya malah terkesampingkan. Udah habis duluan nih, jadi kayak kita udah nggak bisa nih. Betul nih, aduh lawat. Jadi kayak kebutuhan primer dan sekundernya, kebutuhan primernya bakalan kegeser daripada kebutuhan yang tersiernya sih. Sama kayak itu, nih aku juga baru baca nih. Kita jadi kayak kecenderungan buat maunya ngikutin terus nih. Kalau misalnya kita nggak ngikutin apa yang mereka punya atau yang mereka lakuin, kita tuh jadi kayak aduh nggak update nih gue, aduh nggak keren nih gue. Jadi kayak itulah tadi si Aping bilang gengsi Iya, kan. betul. Kalau dari Shane apa nih? Apanya? Kenapa kita nggak boleh konsumtif? Emang kenapa sih konsumtif itu? Ya karena menurut aku juga sama kayak tadi, kayak kebutuhan pokok tuh harus tetap diutamain daripada kebutuhan yang nggak terlalu penting. Dan itu juga apa ya, kayak jadi bagian penting, nggak usah kemakan omongan orang atau gimana dibilang lah kita nggak update atau nggak ngikutin tren, kayak nggak usah peduliin. Yang penting kita tetap ada di kehidupan yang nyaman, aman juga, stabil gitu, nggak usah ngikutin apa kata orang dan tren-tren kita yang lain. Semua nih, aku juga sering. Jadi kan kayak secara ini juga kan kayak konsumtif itu kan juga udah mendunia kan. Betul. Gak cuma di Indonesia orang-orang tuh konsumtif, tapi juga kita juga suka ngeliat dari luar. Kayak gak cuma di Indonesia nih, kita tuh tergiur dengan harga-harga murah. Jadi kayak fast beauty gitu, terus habis itu fast fashion. Itu tuh ternyata kalau kita beli, kita tuh bukannya kita bersyukur atau kita dapat harga murah, tapi kita justru kayak membuat waste. Jadi kayak ada sampah yang terbuat gitu dari produk yang kita beli. Misalnya kayak kita beli fast fashion nih, oke, murah nih harganya, bajunya 50.000, terus kayak modelnya lucu-lucu nih, tapi kita nggak tahu bahan yang mereka pakai itu apa, apakah dia bakal tahan sampai kayak bertahun-tahun. Jadi nanti misalnya kita cuman beli karena tren nih, karena modelnya lucu, ya udah nggak tren lagi, udah nggak dipakai lagi. Terus nanti jadi kayak yang sampah-sampah pakaian gitu. Betul. Itu kan Jadi kayak numpuk aja di lemari kalau pakaian. Terus kalau emang selain pakaian kayak gantungan kunci atau apa bakalan jadi sampah di pojokan atau di entah Gudang. Iya, di gudang. Jadi sama kalau dibuang tuh kayak dia jadi bikin apa,
environment kita tuh tercemar. Ya, jadi kayak bahan-bahan kimia dari baju-bajunya nih yang udah kayak menumpuk gitu kan, pakaian bukan agak sih, emang susah terurai. Iya. gitu kan. Limbah-limbah konveksi dari pabrik. Iya. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya Jangan konsumtif. betul. Inti dari semuanya adalah jangan konsumtif. Karena konsumtif itu tidak baik. Oke? Tuh. Iya. Jadi Mungkin kesimpulan dari konsumtif atau konsumerisme itu adalah kayak gaya hidup seseorang yang melebih-lebihkan untuk menerapkan keinginannya duluan daripada kebutuhannya. Heeh. Jadi kebutuhan yang harusnya penting itu malah terbelakangi. Jadi kayak mereka bakalan beli barang yang mereka kayak, gue pengen ini biar sama kayak teman-teman gue. Tapi dia nggak mikirin kalau misalnya kayak dia punya penyakit, dia nggak bakalan handle, dia kayak lepas tanggung jawab ke obatnya, tapi dia bakalan beli item yang biar sama dari temannya sih. Itu sih. Kalau dari kalian sendiri gitu, ada nggak sifat konsumtif yang lagi kalian alamin saat ini? Contohnya kayak kalian kan lagi main-main Roblox ya. Waduh. Oh my god. Untung enggak Ada ya. nggak nih yang top up aduh nih, sampai saya mau bertobat nih. Saya berjanji setelah membuat video ini, kalaupun memang ya outfit Roblox itu lucu, karakternya lucu, imut, badannya bagus-bagus. kotak-kotak? Iya. Tapi biar lebih memunculkan vibes Roblox yang alami itu, kita nggak bakal top up lagi. Oke, kalau dari Shin? Kalau dari Kalau Api? dari gue sendiri ada, kebetulan gue main game eFootball namanya. Oke. Yang tiap minggu tuh udah pasti ada pemain bola baru yang tentunya menggiur ya. Jadinya udah pasti gue ngeluarkan duit Ya, Buat top beli up itemnya yang sebenarnya itu nggak penting. mendingan beli yang lain. Oke. Kalau Zaki, Kalau dari gua sendiri ya, gimana ya? Ada yang namanya parfum. Nah, jadi anak parfum setiap ada nih. event parfum, mau itu ada duit ataupun nggak ada duit pasti didatengin nih. Yang penting sniff dulu. Iya, yang penting sniff dulu, yang penting kita cium dulu. Terus tiba-tiba kita tertarik sama di parfum. Beli deh. Jadi nggak kayak antar dulu deh, gini dulu deh, gitu dulu deh. Kadang kalau udah ngelihat udah penasaran, udah pengen, langsung dibeli sih rata-rata gitu. Parfum jadinya numpuk di rumah ada 4. Masalah global ya emang. Kalau bener-bener kalau parfum lovers tuh kayak di TikTok juga banyak yang kayak rekomendasi parfum. Mereka rekomen kan berarti mereka udah beli dan mereka banyak banget emang kayak di raknya tuh yang kayak bejibun-jibun gitu. Iya. Coy. Ya pokoknya jangan boros dan menahan diri. Betul. Oke, sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. Kita muter musik. apa? Iya makanya. Ada. Ini yang KFC PUBG, McD. Tapi kurang global nggak sih? enggak lah.